Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan PPT dari makalah yang saya buat yang berjudul Strategi dan Upaya Pemberantasan Korupsi. Bersama saya Iren dengan NIM D02222023 dengan dosen pengampu Ibu Suryana MPD dan MAK Anti Korupsi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari PPT yang saya buat. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah khusus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh kalangan pejabat, pegawai negeri, bahkan masyarakat kalangan menengah ke bawah sekalipun di negara Indonesia ini, korupsi seakan sudah menjadi tradisi yang membudaya dalam bangsa Indonesia. Saat ini, korupsi sudah menjadi hal yang umum diperbincangkan dan banyak dilakukan. Tingginya hutang negara Indonesia membuat perkembangan negara Indonesia jelas sangat lemah. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah dalam kondisi ini bangsa Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi justru semakin tinggi. Hal ini bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah atau peraturan negara saja, melainkan seluruh bangsa Indonesia yang cinta bangsa dan tanah airnya. Oleh karena itu, dalam hal ini memerlukan suatu konsep, strategi, dan upaya sebagai bentuk nyata dari usaha pemberantasan korupsi. Baiklah, tujuan pada rumusan masalah ini, maka tujuannya adalah 1. Untuk mengetahui konsep pemberantasan korupsi. 2. Untuk mengetahui strategi pemberantasan korupsi. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya pencegahan korupsi. Baiklah, yang berikutnya yaitu C, tinjauan pusat. Kita akan memasuki yang pertama, yaitu definisi korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, yaitu yang berarti kerusakan ataupun kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruption perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Korupsi juga mencakup nepotisme atau sifat suka memberi jabatan kepada kerabat dan famili saja, serta penggelapan uang negara. Dalam dua hal ini terdapat perangsang dan pertimbangan tidak wajar. Jadi, korupsi sekalipun khusus terkait dengan penyuapan dan penyogokan adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan wewenang sebagai hasil pertimbangan demi mengejar keuntungan pribadi, keluarga, dan kelompok. Dan yang kedua, pengertian konsep pemberantasan korupsi. Tadi kita sudah bahas korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, artinya sesuatu yang dipahami, yang menyatakan bahwa konsep merupakan penyusunan utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep merupakan abstrak suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Dapat disimpulkan bahwa konsep pemberantasan korupsi adalah karangan acuan yang digunakan dalam pemberantasan korupsi. Segala bentuk pemberantasan korupsi yang akan dilakukan berdasarkan pada konsep yang telah disusun tersebut. Dan yang ketiga, pengertian strategi pemberantasan korupsi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam waktu tertentu. Strategi pemberantasan korupsi adalah
adalah sistematika pemberantasan korupsi yang telah dirancang dengan berbagai cara agar dapat diaplikasikan dan menghasilkan suatu objek yang ingin dicapai. Kemudian akan kita lanjut, yaitu 4 pengertian upaya pemberantasan korupsi. Upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Upaya pemberantasan korupsi adalah bentuk implementasi dari konsep dan strategi yang telah disusun untuk mencapai yang telah direncanakan. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan. Di sini yang pertama, A. Strategi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi bukanlah tujuan akhir, melainkan perjuangan melawan perilaku jahat dalam pemberantasan yang merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas, yakni menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan memulai sebagai strategi sebagai berikut. Yang A. Reformasi birokrasi. Yang B. Budaya. Yang C. Pembentukan lembaga anti korupsi. Yang D. Memperbaiki kinerja lembaga peradilan. Yang E. Kelembagaan. Yang F. Integrasi sistem pemberantasan korupsi. Yang G. Sumber daya manusia. Yang H. Infrastruktur. Yang I. Pencegahan korupsi di sektor publik. Yang J. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang berikutnya adalah konsep pemberantasan korupsi. Berikut merupakan contoh yang berkaitan dengan konsep pemberantasan korupsi berdasarkan konteks. Yang 1, masyarakat dengan konteks atau kondisi taat pada agama akan memilih konsep pemberantasan korupsi yang berorientasi pada hukum agama, sehingga dalam penyusunan konsep pun akan mengacu pada hukum agama yang dianut. Yang 2, suatu organisasi yang memiliki konsep demokrasi akan menyusun sebuah konsep yang menitik beratkan pada nilai-nilai demokrasi. Baiklah, di sini kesimpulannya, korupsi ialah perilaku yang buruk, yang tidak legal dan tidak wajar untuk mengambil keuntungan pribadi atau orang lain serta selalu mengandung unsur penyelewengan atau ketidakjujuran. Korupsi dinilai dari sudut manapun ia akan tetap suatu pelanggaran. Korupsi mengakibatkan kurangnya pendapatan negara dan kurangnya kepercayaan. Fenomena umum yang biasanya terjadi di Indonesia yaitu selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik. Namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan kepribadian dengan kepentingan rakyatnya. Oleh karenanya, di setiap negara harus memiliki strategi dan upaya menindaklanjuti dan mencegah ketidakadaan korupsi dengan kebijakan pemerintahan masing-masing, seperti di Indonesia yang memberikan hukum pidana kepada pelaku korupsi dan ditangani oleh lembaga-lembaga seperti BPK, KPK, dan lain-lain. Yang penting agar tidak terjadi korupsi adalah di setiap diri harus memiliki nilai-nilai kejujuran dan rasa takut akan hal-hal yang haram. Karena sejatinya orang yang memiliki harta yang halal adalah orang yang paling selamat agamanya, paling tenang hatinya, pikirannya, paling lapang dadanya, paling sukses hidupnya, dipenuhi keberkahan dan kehormatan serta harga diri bersih dan terjaga. Baiklah, upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, upaya preventif. Upaya pemberantasan korupsi secara preventif dapat dilakukan melalui pendidikan moral agama yang ditanamkan sejak dini pada setiap orang, berupa kesadaran akan bahayanya korupsi. Yang kedua, upaya represif, yaitu ditempuh dengan upaya hukum bagi para pelaku korupsi. Pelaku korupsi jika ia terbukti bersalah, maka ia tidak akan bisa terlepas dari jeratan hukum.
Yang ketiga, upaya edukasi masyarakat, seperti memiliki tanggung jawab dan melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. Yang keempat, upaya edukasi masyarakat. Salah satunya melakukan organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia. Baiklah, saran untuk tindak korupsi yaitu tindak pidana korupsi sangat merugikan bangsa dan negara, terutama bagi negara yang masih berkembang, karena hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan negara. Sebagai insan bermoral dan berpendidikan, marilah jauhi segala tindakan yang menjerumuskan pada tindak pidana korupsi demi kemajuan bangsa dan negara. Baiklah, dari bahan-bahan yang sudah saya presentasikan tadi, kita memiliki masalah. Permasalahannya adalah 1. Apa definisi dari korupsi? Yang kedua, bagaimana konsep dalam pemberantasan korupsi? Yang ketiga, bagaimana strategi dalam pemberantasan korupsi? Yang keempat, apa upaya yang tepat dalam pemecahan dan penindakan korupsi? Yang kelima, apa istilah dari korupsi dalam bahasa Latinnya? Dari permasalahan tersebut, kita akan memecahkan masalahnya satu persatu. Yang pertama, dalam bahasa Yunani, koruption, perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, mental, dan umum. Korupsi juga mencakup pada sifat suka memberi jabatan kepada kerabat, famili saja, serta penggelapan uang negara. Dalam kedua hal ini terdapat ketidakwajaran. Jadi korupsi, sekalipun khusus terkait dengan penyuapan dan penyogokan, adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan wewenang sebagai hasil pertimbangan demi mengejar keuntungan pribadi, keluarga, dan kelompok. Untuk permasalahan yang kedua, yaitu masyarakat dengan konteks atau kondisi taat pada agama akan memiliki konsep pemberantasan korupsi yang berorientasi pada hukum agama, sehingga dalam penyusunan konsep pun akan mengacu pada hukum agama yang dianut. Suatu organisasi yang memiliki konsep demokrasi akan menyusun sebuah konsep yang menitik beratkan pada nilai-nilai demokrasi. Untuk permasalahan yang ketiga, yang tadi, bagaimana strategi dalam pemberantasan korupsi, yaitu reformasi birokrasi, budaya pembentukan lembaga anti korupsi, memperbaiki kinerja lembaga peradilan kelembagaan, sumber daya manusia, pencegahan korupsi, dan pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Untuk yang keempat, upaya pemberantasan korupsi yaitu upaya prevensi dan upaya represif dan upaya edukasi masyarakat dan upaya edukasi. Untuk permasalahan yang kelima, yaitu apa istilah dari korupsi dalam bahasa Latin? Dalam bahasa Latin, corruption artinya suatu yang dipahami, menyatakan bahwa konsep merupakan penyusunan utama dalam pemberantasan korupsi. Konsep merupakan abstrak suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.